Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru kali ini Ustazah jumpa virtual dengan Ustazah Irma dengan jarak jauh ya. Ya biasanya dengan anak-anak, biasanya Irma menemani Ustazah di studio. Oke, baik anak-anakku, terima kasih hari ini banyak sekali yang gabung dan semua videonya sudah aktif. Iya, ada beberapa yang belum aktif, mohon diaktifkan ya. Mas Vano, terima kasih sudah selalu hadir di perjumpaan Zoom. Oke, baik. Nah, materi kita kali ini, Zoom kita hari ini materinya apa, Nak? Nggak tahu. Sama PJOK. PJOK sama? Sama IPA. PJOK sama IPA. Oke, anak-anak sudah kangen tentunya ya sama Ustadz Ari yang diajak apa aja kemarin, atraksi senam lantai. Nah, kemarin untuk minggu kemarin Ari masih belum bisa mengisi melanjutkan materi senam lantai ya. Hari ini alhamdulillah Ari sudah bisa menemani kita di perjumpaan Zoom hari ini. Sudah siap semuanya bersama Ari? Sudah. Oke, Mbak Putri nih yang sudah sangat siap, terlihat sangat siap sampai memakai baju olahraganya. Oke, semangat ya anak-anak untuk mengikuti materi pertama PJOK bersama Ustadz Ari. Oke, kita panggil Ari. Ari. Nah, ini Ari sudah datang nih. Assalamualaikum. Terdengar ya suara Usari ya. Oke, terima kasih. Ya, Mas Abian. Dalam ada apa? Tutup warna biar. Apa Mas Abian? Itu besar. Oh, Kausar. Kenapa Mas Kausar? Ditutup. Oh, ditutup. Oh iya. Mana Mas Kausar ya? Dalam. Ini nggak ada PJOK. Ya, itu modulnya yang pekan kemarin ya. Menggantikan yang pekan kemarin modulnya. Oke, jika sebelumnya kita belajar senam lantai, sekarang kita senam irama ya. Oke, jadi senam irama nanti gerakannya akan mengikuti irama atau musik ya. Biasanya sering kita jumpai di mana anak-anak? Oh, siapa yang sedang nangis itu? Lalu senang sebelum main bertapis. Ya, biasanya kita jumpai di kantor-kantor ya, atau di sekolah setiap hari Jumat. Kenapa, Mbak? Mbak? Kenapa? Ya, adiknya kayaknya mau ikut olahraga itu. Kenapa? Oke, kita pemanasan dulu ya sebelum masuk materi. Oke, silakan berdiri anak-anak. Ya, berdiri. Biar tubuhnya. Oke, Mas Kausar sudah berdiri. Terima kasih.
Mas Vano, oke. Mas Almadani, Mas Fahri, Mbak Naila sama Mas Ivan, Mas Gibran, oke. Mbak Aisyah, Mas Wahyu. Silakan berdiri Mbak Sinira. Ustaz, gak kelihatan. Siapa? Ini aku nih. Mbak Putri ta? Dinda kelihatan. Anin, ya Anin. Anin HP-nya taruh atas, ndak ada meja ya. Ndak kelihatan wajahnya. Oke ya, siap ya, kita mulai ya. Oke, letakkan tangan di bawah kepala ya. Di bawah kepala, di bawah dagu. Oke, dorong ke atas, hitung sampai 1 sampai 8. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taruh kedua tangan di belakang kepala, tekan ke bawah ya, dagunya sampai nempel dadanya. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang tangan kiri di pinggang, tangan kanan di samping telinga sebelah kiri ya. Tekan ke kanan. Oke. Ayo Mas Abian. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangannya ditekuk ya. Tangan kiri nekan ke dalam. Yo, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti, tangan kiri diluruskan, tangan kanan menekan. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Musiknya terdengar ya, musiknya ya. Oke. Tangan kiri kanan ditekuk ke belakang ya. Tangan kirinya nekan ke bawah. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kedua tangan direkatkan, tarik ke atas ya. Kakinya jinjit, kaki jinjit. Oke. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo Mas Wahyu. Sekarang kaki kanan diangkat ya. Ditekan sampai menempel ke dada. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Ya, tarik ke belakang. Oke, hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kiri. Oke, siap. Ini kelihatan yang enggak seimbang ini ya. Nah, goyang-goyang yang enggak bisa seimbang, goyang-goyang. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Belakang. Hitung mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cium lutut ya.
cium lutut. Membungkuk, cium lutut. Kelihatan ya? Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang calisthenics ya. Oke, tangan di pinggang. Sambil kita dengarkan musiknya ya. Kepala dianggukkan ke bawah 2 kali, ke belakang 2 kali ya. Oke, siap. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang ke samping, kanan kiri. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ganti tangan ya. Pendek 2 kali, panjang 2 kali. Oke, siap. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tangan kanan di atas, tangan kirinya di bawah ya. Digerakkan. Oke, seperti Mbak Putri. Hitung mulai. 1, 2, ganti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai terasa ya baunya ya. Oke. Sekarang lompat ya. Oke, buka tutup. Oke, siap. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih. Oke, kalau mau minum dulu silakan. Aku mau minum dulu. Ya. Tunggu 1 menit. Oke, habis ini akan Nusari mulai ya materi senam lantainya. Jadi ada 2 nanti yang akan kita pelajari, yaitu langkah kaki, gerak langkah kaki, sama yang kedua adalah gerak ayunan lengan. Oke. Pada kesempatan ini kita akan belajar gerak langkah kaki terlebih dahulu ya. Oke, sudah siap semua ya? Sudah selesai minum dan ke kamar mandinya? Udah selesai. Oke, siap. Oke. Yang pertama adalah kita nggak pakai tangan ya, nggak pakai gerakan tangan, cuma kaki aja. Yang pertama adalah melangkah ke depan ya. Jadi kaki kanan melangkah ke depan. Maaf. Kaki kiri melangkah, kaki kanan mengikuti, tutup. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gak kelihatan kakiku ya. Ya enggak, bentar Bu ya. Oke, dilihat kakinya Usari ya. Tangan di pinggang. Yang pertama adalah kaki kiri melangkah, 1, kaki kanan mengikuti, tutup. Oke. Mundur, 1, tutup. Oke.
Kelihatan ya gerakan kakinya Usari ya? Iya, kelihatan. Iya, Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian berikutnya ganti kaki kanan dulu. 1, kaki kanan maju, kaki kiri nutup. Kaki kanan mundur, kaki kiri nutup. Oke. Oke, bisa ditirukan anak-anak? Oke. Ikuti Usari ya. Tangan di pinggang, ayo. Oke. Kita hitung sama-sama ya. Kaki kiri dulu. Kiri maju, kanan tutup, kiri mundur, kanan tutup, kanan kiri maju, kanan tutup, kiri mundur, kanan tutup. Terlihat? Ya, oke Mbak Anin. Oke, bagus. Yang lain Pak Arin enggak kelihatan kakinya. Tapi sepertinya sudah gerak semua ya. Ya oke Mas Baim. Oke. Itu yang pertama ya. Gerakan langkah maju dan mundur ya. Oke, variasinya bisa macam-macam, bisa kiri kanan tutup, kanan kiri tutup, bisa macam-macam ya. Langkah maju mundurnya bisa variasinya macam-macam. Bisa kiri tutup, kanan tutup. Oke, yang pertama langkah maju dan mundur. Yang kedua adalah langkah ke samping, kiri kanan ya, sama seperti tadi. Kiri melangkah, kanan nutup, kanan melangkah, kiri tutup. Oke Mbak Anin, good, terima kasih ya. Variasinya bisa 1 langkah, bisa 2 langkah, kiri kiri, kanan kanan, kiri kiri, kanan kanan, kiri kiri, kanan kanan. Nah itu variasinya bisa 2 itu ya, bisa kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Oke, ada 2. Yang ketiga sekarang, yang ketiga serong ya, serong 1 ya, jadi badannya agak miring. Kelihatan ya Usari ya, tadi kan maju ke samping, ini arah 45 derajat ya, arah 45 derajat serong. 1 kanan kiri, kanan kiri ya, serong dan maju mundur ya, serong maju mundur, serong kanan depan 1, kiri depan, serong kanan belakang, serong kiri belakang. Bisa diikuti ya anak-anak? Oke, Usari pengen tahu Mas Irsyad. Mas Irsyad. Yang serong, yang serong. Gerakan ketiga, serong. Oke ya, kanan, kiri. Kanan, kiri.
maju, maju, mundur, mundur. Ya, bisa 1 langkah, bisa 2 langkah ya. Kanan serong, kiri serong, mundur. Kanan serong, kiri serong, kiri serong. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa diayunkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah. Diayunkan ke depan. Bisa. Kemudian yang kelima bisa diayunkan ke kanan, kiri. Nah. Ini harus butuh keseimbangan ini ya, biar tidak terjatuh. Oke, Pak Ari pengen lihat satu-satu ya. Mas Fahri, gerakan yang pertama tadi Mas Fahri, maju mundur 1 langkah dan 2 langkah, ayo. Oke, mana Mas Fahri nih? Oke. Bukannya suara nih Mas, bukannya suara nih 1, 2. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ganti Mas Galang, gerakan kedua, melangkah ke kanan dan ke kiri. Oke, kita lihat Mas Galang ya. Hit. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 langkah ke kiri, kanan, kiri. 2 langkah Mas Galang, 2 langkah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang lain bisa mengikuti ya. Ayo sama-sama. Dipimpin Mas Galang. Kiri sekali dulu ya. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kanan. 2 langkah. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oke. Berikutnya tadi yang ketiga, serong. Oke, Mbak Anin, dipimpin Mbak Anin Dita, ayo. Mana Mbak Anin Dita ini? Oke, enggak kelihatan wajahnya, ditampilkan wajahnya. Iya, tak? Oke, Mbak Anin, serong ya. Serong depan, serong belakang. Oke ya, ikuti ya. 1 langkah kanan, kiri,
kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, sekarang 2 langkah kanan depan, 2 langkah kiri depan, 2 langkah kanan belakang, 2 langkah kiri belakang ya. Oke, Mas Vano ya, pimpin Mas Vano, ayo. Oh, Mas Almadani, ayo. Siapa ya? Almadani kan? Mas Almadani, serong ya, serong. Kanan depan 2 kali, kiri depan 2 kali, kanan belakang 2 kali, kanan kiri belakang 2 kali. Maju lagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berikutnya siapa ini ya? Siapa yang mau mimpin mengayunkan kanan depan dan kiri depan? Ayo. Siapa ini? Oh ya, Mas Kausar. Ayo Mas Kausar. Kanan depan ya. Diayunkan kanan, kiri. Kanan, kiri, kanan. Diayun Mas Kausar. Diayun ke depan. Ke depan. Nendang. Ya, oke. Lihat aku sih Mas. Mas Kausar lihat Usari dulu ya. Mana Mas Kausar? Diperhatikan Usari. Diperhatikan Usari ya. Diayun kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri ya. Ini pasangannya sama, diayun ke belakang. Ya, pasangannya ini diayun ke depan, ini diayun ke belakang. Ya. Oke. 1 langkah dulu. Ayo Mas Kausar dipimpin. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diayun ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berikutnya ya. Siapa iki ya sing gak gerak? Raska, Mas Raska mana Mas Raska ya? Oke, Mas Raska dipimpin, ayun ke samping. Ayun ke samping kanan dan kiri. Oke, ayo. Nggak kelihatan kaki nih. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, terima kasih.
Oke ya, mudah ya gerakan dari Usari ya. Oke, kita belajar satu-satu dulu langkah kaki. Kemudian besok ayunan tangan. Nah, nanti pada setelah kita belajar kedua gerak tersebut baru kita kombinasikan ya. Dikombinasikan selain melangkah juga bersamaan dengan ayunan lengan. Tapi biar mudah mempelajarinya satu-satu dulu. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Ya. Tidak pertanyaan. Beneran? Ya. Ya. Ada. Siapa Mbak Putri? Tanya apa Mbak Putri? Ada. Enggak. Enggak ada. Tidak ada. Mau senam lagi? Ya, betul. Enggak. Enggak. Kenapa? Capek? Ya. Capek ya? Mau enggak? Ya. Enggak. Bisa dijenuh. Oke, silakan. Ya. Ustaz. Sudah, Bu? Sudah. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Usari cukupkan. Semoga bermanfaat dan aktif bergerak terus ya. Amin. Berikutnya kita akan belajar IPA. IPA, oke. Bersama siapa? Oke, kita panggil Ustazah Neneng ya. Neneng. Iya. Iya. Halo, terima kasih Ustadz Ari. Sama-sama. Masya Allah, anak-anak sudah berkeringat semua ya ini ya. Nah, pasti seru, tambah semangat ya. Biasanya anak-anak kan belajarnya di depan HP aja, di depan laptop sambil duduk. Nah, alhamdulillah seminggu sekali Ustadz Ari sudah mengajak kita berolahraga, menggerakkan badan. Ustazah aja sampai tadi nirukan di belakang juga berkeringat ini. Alhamdulillah Ustazah bersyukur tambah sehat hari ini ya. Oke, makin semangat tentunya ya setelah berolahraga pagi menjelang siang ya ini ya. Pagi menjelang siang, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita menggerakkan tubuh. Ini juga bagian dari menangkal virus corona begitu katanya ya Ari ya. Iya. Oke, baik. Ustazah masih ingin gerak-gerak lagi nih. Anak-anak pengen gerak-gerak lagi enggak ini? Enggak. Sudah capek. Putri lo gak gerak, Put. Mana Mbak Putri? Bergerak tadi ya. Terima kasih yang sudah bergerak, semoga tambah sehat. Dan tadi yang sudah menjadi pemimpin, semoga bisa menjadi pemimpin masa depan, pemimpin bangsa juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Ustazah masih ingin gerak. Nanti anak-anak cukup lihat dulu aja ya. Ustazah kangen dengan lagu anak-anak. Ternyata masa tua itu juga kangen lagi dengan masa kecil ya. Masih ingat lagu Naik Delman? Masih. Oke. Kita nyanyi dulu ya. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk, tuk tik tak tik, tuk tik tak suara sepatu kuda. Gimana? Bisa? Iya, sudah pernah lihat ini? Iya, Udah.
Gurunya Pak Bos gak bisa ya. Mungkin terlalu cepat ya tadi ya lagunya ya. Oke, belajar pelan-pelan sama Ustazah ya. Gini dulu. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Prok prok. Bisa? Pelan-pelan ya. Oke. Belajar sama Ustazah pelan-pelan, ya. Yuk, tangannya semuanya begini dulu. Direkatkan kedua tangannya. Oke. Sambil nyanyi ya, pelan-pelan ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Prok prok. Ya. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Prok prok. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Prok prok. Mengendarai supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Gini ya gerakannya ya. Jadi depan dibalik, pundak kanan, pundak kiri, perut, tangan kanan, tangan kiri, prok prok. Bisa semua? Bisa. Kita coba dulu nggak pakai musik. Yuk dihitung 1, 2, 3 ya. Oke, disiapkan, direkatkan tangannya dulu. Yuk Mas Baim, Mas Fahri, Mas Wahyu. Sayang, Mas Wahyu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa? Bisa. Siap pakai musik ya? Oke, musik. Ya, dibesarin ya. Oke. Turut ayah ke kota. Depan ku duduk di muka yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, nah begitu. Nanti bisa dicoba lagi di rumah ya anak-anak. Boleh pakai lagu yang lebih cepat, boleh ya. Nah, yang lebih cepat nanti makin bisa, makin lancar. Pengen lagi ini anak-anak? Pengen. Pengen dicoba lagi musik yang lain ya. Musik yang lebih cepat ya. Yang pertama tadi ya. Ya. Oke, persiapan ya. Istimewa ku duduk di muka samping Pak Kusir yang sedang bekerja supaya baik jalannya. Tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Sepatu kuda. Oke, cukup ya. Lumayan, alhamdulillah tambah berkeringat ini ya. Terlalu cepat ya nak ya. Tapi Ustazah yakin anak-anak bisa semua ini. Yang penting sering berlatih ya.
Ini bisa anak-anak pakai ketika olahraga pagi. Ya, mungkin ini sebagai contoh gerakan senam irama yang pakai tangan ya. Tadi anak-anak sudah pakai kaki, nanti bisa digabung dengan gerakan yang ini. Oke, baik. Anak-anak yang sudah membaca materi Zoom kita, materi IPA Zoom kita hari ini siapa? Kita akan belajar apa ya? Belajar tentang gaya. Oke. Kita akan belajar tentang gaya. Gaya itu apa sih? Gaya itu apa sih? Apa bergaya ketika mau difoto? Begini? Bergaya begini? Iya bukan? Iya. Iya, enggak. Ya. Nah, iya, gaya itu apa? Siapa yang sudah membaca dulu? Ustazah pengen bertanya. Ya, siapa yang tahu gaya itu apa? Aziza. Ya, Mbak Aziza, silahkan. Bentuk tarikan atau dorongan. Iya, betul. Gaya itu suatu bentuk tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda bisa berubah kedudukan atau berpindah tempat. Seperti tadi di awal kita menyanyikan naik delman. Ya, Nak ya? Nah, delman ketika kudanya berlari maju ke depan, apa yang terjadi dengan delman? Iya, jadi berpindah tempat, bergerak ya ininya, delmannya. Jadi berpindah tempat. Kenapa kok berpindah tempat delman itu? Ditarik. Jadi bentuk gayanya berupa apa kalau delman tadi? Berupa tarikan. Pinter, berupa tarikan. Kemudian sumber gaya, asal gayanya dari mana? Dari kuda atau hewan. Nah, pinter semua anak-anak hari ini. Oke, Ustazah sebelumnya menyampaikan di grup virtual anak-anak untuk menyiapkan boleh kertas, boleh plastisin, boleh bola. Ya, siapa yang sudah siap membawa salah satu dari benda itu? Oke, terima kasih sudah siap semua. Mbak Nindi, Mbak Aziza, Mas Baim, Mas Adli sudah siap. Mbak Putri, baik. Nah, untuk apa toh Ustazah kertas atau plastisin atau bola, kemudian benda-benda yang lain ini? Nah, ini kita akan gunakan untuk belajar tentang gaya. Di mana gaya tadi yang disebutkan Mbak Azizah bentuknya berupa tarikan atau dorongan. Ya. Gitu ya, Nak ya. Oke, baik. Ustazah juga punya beberapa benda yang ada di sini. Nah, Ustazah punya beberapa benda di sini. Yang ini seperti yang sudah anak-anak siapkan dari rumah. Ini Ustazah punya kertas. Kemudian ini, siapa yang tahu ini? Apa ini? Terlihat jelas enggak? Play-doh atau plastisin, ya betul. Malam. Tapi malam kalau boso Surabaya malam ya. Ini Ustazah punya lagi mobil-mobilan, yang cowok pasti punya nih mobil-mobilan ya. Nah, oke, baik anak-anak. Kalau tadi anak-anak sudah sampaikan semua bahwa gaya itu bentuknya berupa tarikan atau dorongan. Sekarang kita praktekkan bersama-sama. Anak-anak mempraktekkan benda yang sudah disiapkan dari rumah.
Ya, dari kenapa nak? Masukannya cuma ada Oh iya, enggak apa-apa, boleh. Ustazah tadi kan menyuruh memilih salah satu, ya, memilih salah satu. Duduk gitu tas saya. Oh iya, terima kasih. Nah, tadi memang Ustazah sampaikan memilih salah satu dari benda yang Ustazah sebutkan yang ada di rumah, gitu kan ya. Nah, sekarang dari kertas dulu. Yang hari ini menyiapkan kertas, dari kertas dulu. Anak-anak silahkan mau membuat apa dari kertas itu. Silahkan mau membuat apa dari kertas itu. Bisa nanti dilipat-lipat, dibentuk. Bisa juga kalau Ustazah yang sederhana ya. Ustazah mau bentuk bola dari kertas yang Ustazah pegang. Ya. Seperti ini. Ada yang mau bikin pesawat. Semoga nanti ada yang mengikuti jejak almarhum Bapak B.J. Habibie ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sudah? Yang sudah jadi nanti ditunjukkan ya nak ya. Membuat benda yang sederhana saja. Kalau Ustazah membuat bola dari kertas. Tadi caranya Ustazah remas. Anak-anak silahkan membuat benda yang sederhana supaya bisa cukup untuk mempraktekkan benda yang lain. Ya, siapa yang sudah? Angkat tangan yang sudah. Ya. Iya nak. Mbak Fatimah ya ini. Apa nak? Kenapa? kan dibentuk. Dibentuk nak, dibentuk sesuatu, bukan ditulis, bukan digambar, tapi dibentuk jadi benda yang berbeda, dibentuk sesuatu. Tadi temannya pengen bikin pesawat, ada temannya mungkin bikin bunga dari kertas. Ini Ustazah membuat bola dari kertas. Kenapa nak? Sudah jadi, Us. Oke, alhamdulillah sudah jadi Mbak Safira, Mas Fahri juga sudah jadi. Siapa lagi sudah jadi? Mas Adli sudah jadi. Siapa lagi nih yang sudah jadi? Mbak Azizah sudah jadi. Mas Gibran gimana? Bikin apa Mas Gibran? Oke, Mas Fadil sudah, Mas Fadil? Oke, sudah bikin pesawat. Oke, Ustazah bertanya kepada yang sudah. Kalau tadi disampaikan bahwa gaya itu berupa tarikan atau dorongan yang membuat benda itu bisa berpindah kedudukan, berpindah tempat, atau bahkan berubah bentuk. Ya. Nah, Ustazah pengen tanya Mas Fadil. Nah, Mas Fadil bikin apa hari ini? Mas Fadil tadi bikin apa kertasnya? Dibuat apa? Dibuat pesawat. Oke. Ketika Mas Fadil membuat pesawat, bentuk gaya berupa apa yang Mas Fadil gunakan tadi? Tadi kalau gaya dikatakan bentuknya berupa tarikan atau dorongan. Bisa dari tenaganya, bisa dari manusia, bisa dari hewan. Tadi ketika Mas Fadil membuat pesawat, bentuk gayanya berupa apa yang Mas Fadil terapkan untuk membuat pesawat itu? Ya nak? Lebih keras ya Mas Fadil ya? Dorongan, oke betul. Kita tekan ya tadi ya, ditekan berarti kalau benda itu ditekan sama dengan didorong, berupa dorongan. Oke good. Siapa yang membuat pesawat dari kertasnya? Angkat tangan. Nah, berarti gaya yang diperlukan sama ya, bentuknya berupa dorongan. Hari ini yang membuat pesawat, gaya yang diperlukan berupa
dorongan. Oke, kalau punya ustadzah ini nak, punya ustadzah ini kan bola dari kertas. Nah, ustadzah tadi dengan cara meremas begini, diremas begini. Ini bentuk gayanya berupa apa nak? Dorongan. Dorongan, betul, ditekan-tekan sama ustadzah, diremas. Ini gayanya berupa dorongan. Oke, baik. Nah, sekarang ini terlihat enggak nak mejanya? Mejanya terlihat? Terlihat, oke. Nah, ustadzah di sini punya mobil-mobilan. Iya. Ustadzah punya mobil-mobilan. Iya. Ini ustadzah beri gaya sehingga apa yang terjadi dengan mobil ini? Berubah bentuk. Bergerak. Berubah bentuk. Saya ustadzah tanya, ini bentuknya seperti apa? Mobil. Ketika ustadzah beri gaya begini, Berpindah tempat. iya, berpindah tempat. Bentuknya berubah tidak? Iya. Hah? Tidak, bentuknya tidak berubah, tetap mobil-mobilan. Oke, sekarang yang ustadzah tanyakan, dari kegiatan ustadzah ini memainkan mobil-mobilan, bentuk gayanya berupa apa yang ustadzah berikan? Berupa? Dari sini ya, ustadzah ulang ya, ustadzah ulang ya. Begini. Apa? Iya, good, tarikan. Jadi gaya yang ustadzah berikan dari kegiatan bermain mobil-mobilan ini berupa tarikan, gitu ya. Sampai di sini anak-anak sudah paham bahwa bentuk gaya itu tak berupa tarikan dan dorongan. Sampun paham? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita akan pelajari apa toh pengaruhnya gaya terhadap benda? Ada yang tahu pengaruh gaya terhadap benda? Yang benda yang Iya, ketika menjadi diam. Iya, gimana nak? Benda yang bergerak menjadi diam. Bergerak menjadi diam. Apalagi pengaruhnya atau akibatnya ketika benda tersebut kita kenai gaya atau kita beri gaya? Berpindah tempat, berubah bentuk. Berpindah tempat, betul. Berubah bentuk, betul. Terus apa lagi? Bergerak berubah arah. Bergerak berubah arah. Nah, di sini di modulnya anak-anak sudah ada semua, sudah ustadzah tuliskan rangkumannya. Akibat benda yang dikenai gaya itu apa saja toh? Tadi sudah kita praktekkan juga. Oh, ternyata itu toh pengaruh gaya kalau mengenai suatu benda, bisa berpindah tempat, bisa berubah bentuk, bisa apalagi tadi? Berubah arah. Yang semula diam bisa menjadi bergerak. Nah, contoh. Oke, baik, ustadzah pengen bertanya sekarang. Nah, ustadzah punya plastisin atau play-doh di sini. Nah, ini bentar. Ini anggap semulanya plastisin yang ustadzah miliki ini bentuknya pipih. Ya, bentuknya pipih. Sekarang ustadzah akan beri gaya pipih dan lebar ya tadi ya. Sekarang ustadzah akan beri gaya play-doh atau plastisin yang ustadzah miliki. Nah, ini gaya yang diberikan ustadzah berupa apa nak? Tarikan. Apakah plastisin ini setelah ustadzah kenai gaya bentuknya tetap? Tidak. Apa yang terjadi? Dengan berubah bentuk. Nah, ini membuktikan bahwa pengaruh gaya terhadap benda bisa mengubah bentuk benda atau benda bisa berubah bentuk ketika dikenai gaya. Paham nggih sampai di sini nggih? Oke, terima kasih. Berikutnya ini tadi.
Satu yang belum kita praktekkan ya, yang berubah bentuk sudah, berpindah tempat sudah, semula diam menjadi bergerak sudah. Sekarang yang berubah arah. Ada yang tahu pengaruh gaya bisa membuat benda itu berubah arah. Pada kegiatan apa coba anak-anak? Siapa yang tahu? Maksudnya? Nah, berarti ini perlu Ustazah praktekkan ya. Benda itu sudah bergerak, tapi berubah arah. Arahnya berbalik, bisa berbelok. Ya, contoh, ketika Ustazah memainkan mobil-mobilan ini, ya, mobilnya bergerak atau diam, Nak? Bergerak. Ustazah beri gaya lagi. Nah, iya, arahnya sama nggak dengan tadi? Tidak sama, berubah arah. Inilah yang dimaksud dengan pengaruh gaya terhadap benda bisa mempengaruhi arah gerak benda, atau benda yang tadinya bergerak berubah arah. Nah, berubah berbalik arah ya. Di sini siapa yang suka main bola? Tidak. Yang suka main bola. Nah, cowoknya semuanya, iya, cowok semuanya angkat tangan suka main bola. Baik. Ketika dulu masih aktif sebelum pandemi ya, anak-anak yang ikut futsal pasti hafal nih ya. Ketika bola itu digiring teman, diingat gerakannya ya. Ketika bola itu digiring teman, kemudian diumpan ke kita, apa yang terjadi ketika bola itu kita terima? Menghasilkan dorongan. Yang terjadi dengan bola itu bagaimana? Teman? Kan gini ya, bolanya kan bergerak. Seret. Kemudian kita terima. Apa yang terjadi dengan benda itu? Betul, benda yang bergerak menjadi diam. Contoh kegiatannya pada kegiatan apa? Ya tadi ketika anak-anak bermain futsal, ketika teman mengumpan bola, kita menerimanya. Nah, seret. Atau ketika lempar tangkap bola, pernah kan sama Ustadz Ari, ketika bermain bola, main lempar tangkap bola. Nah, coba, ketika bola ini Ustazah pegang, bagaimana kedudukan benda ini? Diam atau bergerak, Nak? Diam. Ketika Ustazah lempar? Bergerak. Nah, oke. Ketika dilempar tadi bergerak ya. Sekarang ini, ketika kita menerima lemparan bola dari teman, kita menangkap lemparan bola dari teman. Apa yang terjadi dengan bola yang tadinya melambung setelah kita tangkap? Betul, bergerak menjadi diam. Bola yang awalnya melambung, seret, kita tangkap. Awalnya melambung jadi diam setelah kita kenai gaya. Berupa apa ini ya? Dorongan. Iya, oke. Nah, paham sampai di sini, Nak? Paham. Jadi ada berapa pengaruh gaya terhadap benda? Ada berapa, Nak? 4. Ini lagi. Ada 4. Apa saja? Siapa bisa nyebutin? Bergerak menjadi diam, betul. Terus? Diam menjadi bergerak. Berubah bentuk, betul. Apalagi? Benda bergerak berubah arah. Oke, baik, sudah paham semua anak-anak? Atau ada yang ditanyakan ke Ustazah terkait gaya? Sudah paham semua? Sudah. Sudah, kalau sudah yakin, sudah paham semua?
Enggak apa-apa, yang masih merasa bingung bisa tanya ke Ustazah. Sudah yakin? Sudah paham semua? Sudah. Ustazah tunggu ya beberapa waktu, barangkali ada yang masih bingung. Boleh bertanya ke Ustazah tentang materi gaya hari ini. Sementara pertemuan hari ini kita masih belajar tentang mengetahui apa toh gaya itu, dari manakah asalnya, dan apa toh pengaruhnya terhadap benda. Nah, jadi Masya Allah luar biasa, Allah memberikan energi kepada makhluk hidup, kepada manusia dan hewan. Di situ hewan dan manusia bisa memberikan energi, bisa menimbulkan gaya berupa tarikan dan dorongan yang bisa ternyata sangat banyak membantu kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga harus dijaga kesehatannya. Bagaimana jaga kesehatan? Makan makanan yang bergizi. Boleh enggak? Iya, boleh enggak? Jajan sembarangan boleh enggak? Enggak boleh. Kemudian apa? Tidur yang cukup. Berapa jam ya kira-kira Ustazah ya? 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Boleh enggak tidur terlalu lama Ustazah? Tidur 12 jam misalnya. Tidur jam 9, bangun jam 8 pagi, boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kita harus syukuri kesehatan yang diberikan Allah dengan melakukan hal-hal yang baik, mensyukuri kesehatan dengan tadi makan makanan yang bergizi. Tapi jajan itu enak loh Ustazah. Betul enak, tapi tidak semuanya bermanfaat bagi tubuh kita, bahkan nyampah di perut kita. Ya nak ya, belum tentu rasa yang enak itu baik untuk kita. Nanti kita nggak bisa bergaya, nggak bisa bergaya, nggak bisa ini ya melakukan gaya berupa tarikan atau dorongan. Kita kan butuh nulis, ya. Menulis itu kita juga menerapkan gaya berupa tarikan atau dorongan. Supaya bisa menulis yang bagus, menulis yang lancar, kita butuh tubuh yang sehat. Betul tidak? Betul. Oke, hari ini anak-anak yang tidurnya cukup, angkat tangan. Yang tidurnya cukup? Adakah oke, terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Adakah yang tidurnya kurang hari ini? Enggak. Alhamdulillah. Adakah yang tidurnya berlebih hari ini? Ayo, adakah yang tidurnya berlebih hari ini? Bangun jam berapa tadi ya? Bangun jam 5, alhamdulillah good. Anak-anak yang mungkin karena merasa belajarnya dari rumah lebih santai bangun paginya, ya mohon berusaha lagi untuk bisa mengatur waktu tidur, gitu ya nak ya. Nah ini kaitannya juga dengan wujud rasa syukur kita tadi. Kita segera bersyukur, berterima kasih dengan melakukan sholat subuh. Jangan lupa, sholat subuh itu juga ada batasan waktunya. Meskipun boleh loh Ustazah, pokoknya bangun tidur langsung sholat subuh, boleh. Itu kalau terpaksa, memang terlalu capek dan tidak mendengar waktu subuh. Tapi kalau sudah dibangunin bunda, dibangunin mama, dibangunin umi, ya diusahakan segera bangun ya. Jangan umi sudah bangunin 4:30, sek tama, sek ngantuk. Nah, bangunin lagi jam 5, sek tama, sek jam 5. Dibangunin lagi 5:30, itu namanya menunda-nunda waktu. Jangan sampai ya nak ya. Oke. Nah, baik, apa Ustazah kegiatan kaitannya dengan pelajaran hari ini yang Ustazah sampaikan? Ya tadi itu, termasuk cara menjaga kesehatan adalah bangun pagi, sholat subuh. Karena ternyata nak, gerakan-gerakan sholat itu juga merupakan olahraga. Secara tidak langsung kita sudah berolahraga. Anak-anak bagaimana posisi sujud? Posisi sujud itu seperti apa?
Kepala di bawah kan? Kepala lebih rendah kan? Iya betul, kepala lebih rendah daripada tubuh kita. Padahal keseharian ketika kita duduk, ketika kita berdiri, bahkan ketika kita tidur, kepala selalu lebih di atas dari tubuh kita. Padahal kepala kita itu butuh oksigen yang banyak, butuh aliran darah yang lancar. Kapan waktunya? Ya di waktu sholat itu, sholat 5 waktu yang wajib terutama, saat itulah otak atau kepala kita membutuhkan aliran darah. Maka lakukan supaya haknya otak kita, haknya kepala kita untuk teraliri darah itu terpenuhi. Gitu nggih? Jadi itu cara menjaga atau merawat tubuh kita supaya kita tetap bisa melakukan, memberikan gaya setiap hari. Kita mau makan saja butuh gaya, iya tidak? Iya. Iya, gayanya berupa apa nak? Kalau kita makan, ambil piring dari nasi, betul, tarikan, iya kan? Kita mau memulai belajar saja, TPQ pagi katakan, TPQ pagi kita buka Al-Quran, kita buka tilawati jilid, butuh gaya tidak? Butuh. Gayanya berupa apa? Tarikan. Kalau butuh gaya berarti butuh tubuh yang sehat atau tidak? Butuh. Nah, maka dari itu tadi cara-cara menjaga tubuh yang sehat anak-anak praktekkan semuanya di rumah ya. Ya. Apa Mbak Putri? Iya, sudah azan ya, enggak terasa sudah azan. Oke, sebelum Ustazah akhiri materi hari ini tentang gaya, pengertiannya, sumbernya atau asalnya dan pengaruhnya, adakah yang ditanyakan, Nak? Tidak ada. Sudah paham semua? Sudah, alhamdulillah, hebat-hebat semua anak-anak hari ini. Oke, baik. Anak-anak terima kasih semangatnya hari ini sudah berolahraga. Jangan lupa praktekkan olahraganya di rumah. Boleh dengan musik dari HP, biar nggak kebanyakan rebahan. Biasanya anak-anak pegang HP banyak rebahan ya. Oke, jangan lupa olahraga pagi. Semoga tubuh kita selalu sehat sehingga bisa melakukan gaya setiap hari. Amin ya robbal alamin. Oke, yakin tidak ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak, jangan lupa ini sudah azan zuhur. Anak-anak setelah ustazah tutup nanti segera ambil wudhu sholat zuhur ya. Usahakan yang laki-laki dekat musola masjid selama boleh. Anak-anak kecil ikut berjamaah, usahakan berjamaah. Iya, oke, good. Terima kasih anak-anak semua. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa penutup hamdalah dan doa kafaratul majlis. Abata, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Ustazah akhiri, anak-anak hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah Ustazah Irma. Iya, kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.